yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita masih ada lagi, semua karena Tuhan, bukan karena kita. Yesus itu luar biasa baiknya. Dia sungguh baik, amat baik, terlalu baik. Kebaikan Tuhan itu nyata bagi kehidupan kita di sepanjang hidup kita tentunya. Ya, tidak hanya 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Di sepanjang kehidupan kita, Tuhan Yesus itu baik bagi kehidupan kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini saya mau ingatkan kepada kita semua lewat kebenaran firman yang saya ingin bacakan dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Dia berkata begini, ya, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kalau kita lihat ayat yang ke-15 dan kita garis bawahi kalimat bagian yang pertama, sekali lagi dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Dan kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, hanya karena kematian Kristus kita, saya dan saudara ini boleh menikmati berkat yang sangat luar biasa. Dan berkat yang luar biasa itu adalah berkat yang hanya bisa dilakukan, dikerjakan oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Ya, hanya oleh Yesus saja yang bisa kerjakan itu. Tidak bisa dikerjakan dan tidak bisa dilakukan oleh siapapun yang ada di dunia ini. Hanya Yesus. Yesus yang datang ke dunia ini, Dia menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib. Firman Tuhan katakan, Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, Dia mati untuk kita manusia yang ada di muka bumi ini. Luar biasa, saudaraku. Karya Yesus yang luar biasa bagi kehidupan kita. Dia mati untuk saya dan saudara. Ada apa kita ini sehingga Yesus harus mati untuk saya dan saudara, untuk kita manusia? Yesus mati untuk kita supaya kita ini yang seharusnya mengalami kematian tidak mengalami kematian, melainkan mengalami kehidupan. Karena kematian Kristus akan mengubah hidup kita ini yang seharusnya mati tidak mati, melainkan hidup. Luar biasa. Ini perbuatan Yesus yang sangat luar biasa yang Yesus kerjakan bagi kehidupan kita. Kita yang seharusnya mati, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi tidak mati, melainkan mengalami sebuah kehidupan. Kehidupan yang diberikan oleh Yesus lewat kematiannya. Inilah yang saya katakan, bahwa apa yang dibuat oleh Yesus bagi kehidupan kita itu tidak bisa dibuat oleh siapapun yang ada di dunia ini, hanya Yesus. Siapa yang bisa melakukan itu kepada kita yang seharusnya kita mati tetapi tidak mati, mengalami kehidupan? Tidak ada manusia yang bisa lakukan itu kepada kita, hanya Yesus. Dan saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian kepada kita semua, dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, kita memerlukan Yesus. Kita memerlukan Dia dalam hidup ini. Karena tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Yesus kita bisa gagal. Tanpa Yesus kita bisa kesasar. Tanpa Yesus kita bisa tergeletak.
Tapi kalau Yesus ada dalam hidup kita, kita tidak akan gagal, kita akan berhasil, kita akan sukses. Tanpa Yesus kita tidak akan mati. Kenapa? Karena dengan Yesus kita akan mengalami kehidupan. Saya teringat dengan satu ayat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa kalau dia datang, dia akan memberikan kepada kita sebuah kehidupan. Bahkan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang bukan sekedar kita hidup, tetapi hidup dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ingatkan, kita memerlukan Yesus. Apalagi hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi kondisi yang sungguh sangat mencekam, sungguh sangat mengerikan. Ada begitu banyak orang yang alami ketakutan, takut hari-hari ini. Dan memang saudaraku, jauh sebelum peristiwa-peristiwa itu terjadi, Tuhan sudah sampaikan kepada kita lewat firman Allah, ya, bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar, masa yang sulit, masa yang rumit. Itu diingatkan oleh Tuhan lewat Rasul Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Bahkan Yesus ingatkan dan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dan kepada kita lewat Injil Matius pasal 24. Ada kengerian-kengerian yang akan terjadi, ada penderitaan-penderitaan yang akan terjadi di bumi ini, saudara. Kita diperhadapkan dengan situasi kondisi yang sangat mengerikan hari-hari ini. Jauh sebelumnya saya katakan tadi, firman Allah sudah sampaikan. Apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita andalkan dari kita ini, manusia ini? Tidak ada, saudaraku, yang kita bisa andalkan dan harapkan. Itu sebabnya saya mau katakan, kita memerlukan Yesus. Kita memerlukan Tuhan dalam hidup ini. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita bisa jatuh. Tanpa Tuhan kita bisa gagal. Tanpa Tuhan kita bisa tergeletak. Tapi dengan Tuhan kita akan alami pertolongan-pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang takut, banyak orang yang stres, ada banyak orang yang bingung dan lain sebagainya. Tetapi kalau Tuhan ada dalam kehidupan kita, kalau Tuhan tinggal dalam kehidupan kita, kita mampu untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini. Memang kita tidak bisa lari dari kenyataan yang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak bisa lari, kita tidak bisa bersembunyi. Kemana kita akan lari? Kemana kita akan bersembunyi dalam kita menghadapi keadaan-keadaan yang terjadi hari-hari ini? Kita tidak bisa lari. Tetapi ada jawaban yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya di dalam Tuhan saja kita pasti akan aman dan tentram. Saya teringat dengan kisah yang terjadi dalam Injil Matius, Injil Markus, dicatat juga dalam Injil Yohanes. Bagaimana pengalaman dari murid-murid ketika mereka berada di perahu, kemudian perahu mereka diombang-ambingkan dengan angin sakal, dengan gelombang, dengan angin topan. Kemudian kita lihat murid-murid sudah stres, bingung, sudah putus asa. Mereka sudah berteriak, binasa kami, mati kami. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Yesus berjalan menghampiri mereka di atas air. Ketika Yesus datang menghampiri mereka, apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Memang ada beberapa mujizat yang kita lihat di sana. Petrus bisa berjalan di atas air. Tapi kita lihat yang kedua, yang berikut yang Yesus lakukan, yaitu apa? Yesus meredahkan angin dan gelombang itu. Kehadiran Yesus membuat gelombang itu tenang. Kehadiran Yesus membuat air danau itu tenang. Kehadiran Yesus membuat perahu yang ditumpangi oleh murid-muridnya tenang. Dan dengan seketika tibalah perahu itu di seberang. Saudaraku, kehadiran Yesus membuat situasi yang stres, bingung, putus asa
berubah kalau ada Yesus. Amin. Haleluya. Kalau ada Yesus, maka situasi yang stres, yang bingung, yang putus asa, yang takut, yang khawatir, yang cemas berubah kalau ada Yesus. Itu sebabnya kita perlu undang Yesus. Jadi saya mau katakan sekali lagi, kita memerlukan Yesus. Amin. Karena tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pengalaman murid-murid ketika diombang-ambingkan dengan gelombang, dengan angin, mereka sudah putus asa. Tadinya mereka berupaya, berusaha untuk menanggulangi supaya perahu mereka tidak tenggelam. Dan memang tidak tenggelam, hampir-hampir tenggelam. Kenapa? Karena untung Yesus datang menghampiri mereka. Oh, kehadiran Yesus mengubah segala sesuatu itu menjadi luar biasa. Ketakutan diubah oleh Tuhan, tidak lagi takut. Ya, kesedihan diubah oleh Tuhan menjadi sukacita. Haleluya. Kegelisahan diubah oleh Tuhan, tidak lagi gelisah. Memiliki kemantapan, keteguhan hati yang luar biasa. Ada satu pengalaman juga yang terjadi. Ini mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Dalam Injil Yohanes pasal yang kedua itu, mujizat yang pertama yang Yesus lakukan di negeri Kana, ya, air biasa itu menjadi air anggur. Nah, lihat, luar biasa, air biasa menjadi air anggur. Dan firman Tuhan katakan air anggur itu bukan menjadi air anggur biasa, tapi menjadi air anggur yang luar biasa. Kenapa? Karena pemimpin pesta berkata belum pernah ada, belum pernah disuguhkan, dan belum pernah terjadi, dan belum pernah dia alami. Orang menyuguhkan katanya air anggur yang enak pada waktu terakhir. Biasanya orang menyuguhkan air anggur yang enak pada awal pesta, tapi ini pada akhir pesta ada air anggur yang enak luar biasa. Kenapa ini bisa terjadi, saudara? Memang ada beberapa peran di sana yang kita lihat. Selain Maria, ada pelayan, ada tempayan, ada air biasa yang diisi tempayan-tempayan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan, kalau Yesus tidak ada di pesta itu, kalau Yesus tidak diundang di pesta itu, mana bisa mujizat itu terjadi? Air biasa menjadi air anggur yang luar biasa. Ini yang saya mau ingatkan sekali lagi, kehadiran Yesus itu begitu penting bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Kehadiran Yesus begitu penting. Itu sebabnya mari undanglah Yesus ada dalam kehidupan kita. Undanglah Yesus. Dan kita memerlukan Yesus. Kita memerlukan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidupmu kita memerlukan Yesus. Hidup keluargamu, engkau memerlukan Yesus. Menghadapi segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini, kita memerlukan Yesus. Mari saudaraku, biarlah Yesus itu ada dalam kehidupan kita. Biarlah Yesus tinggal dalam hidupmu. Kalau Yesus ada dalam hidupmu, engkau akan alami pertolongan dan pertolongan dari Tuhan. Ada banyak orang Kristen berkata, mana mujizat Tuhan, mana pertolongan Tuhan, mana berkat Tuhan. Sudah lama saya tunggu-tunggu tidak datang. Engkau mungkin berkata, mana mujizat Tuhan, mana pertolongan Tuhan. Sudahkah engkau berpikir dan merenungkan? Sudahkah engkau mengundang Yesus ada dalam hidupmu? Sudahkah engkau undang Yesus tinggal dalam hidupmu? Saya yakin kalau engkau undang Yesus tinggal dalam hidupmu, bahkan dalam kehidupanmu engkau selalu andalkan Tuhan, engkau selalu taruh hidupmu kepada Tuhan, maka engkau akan menerima, melihat dan merasakan mujizat Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita di pagi hari ini, saudaraku. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini. Oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu, kami dapat mendengarkan lagi firman-Mu. Biar firman ini Tuhan memberkati
setiap jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman, yang ada di rumah-rumah. Mari Engkau memberkati dengan berkat-berkat Tuhan. Mungkin berada dalam keadaan yang hadapi pergumulan, hadapi masalah, hadapi persoalan ekonomi rumah tangga, persoalan dalam usaha bisnis mereka. Mari Tuhan Engkau tolong, Engkau bela, berikan kekuatan, berikan kemampuan, dan berikan jalan keluar di tengah-tengah situasi lagi ya Tuhan, di mana Tuhan ada begitu banyak orang yang mengalami ketakutan, kengerian karena virus yang mewabah hari-hari ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada jemaat Tuhan, kiranya Engkau menolong umat-umat-Mu Tuhan. Engkau menjaga, Engkau melindungi, Engkau memelihara dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan damai dan sejahtera dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu. Haleluya, amin.